Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi deh sama Miss Nita ya. Nah tadi Miss Nita muncul untuk memberikan sambutan. Nah sekarang Miss Nita mau berbagi cerita nih sedikit sama teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan ya ngeliat muka Miss Nita ya. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, hari ini tanggal 25 November 2021. Nah, kita mau berbagi kisah nih teman-teman. Miss Nita mau cerita sedikit tentang guru-guru Miss Nita waktu masa sekolah dulu. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa guru-guru itu bukan hanya yang ada di sekolah loh teman-teman. Guru pertama buat kita semua adalah yang ada di rumah. Siapa teman-teman? Ayah dan bunda, mama dan papa, ibu dan bapak. Ya, juga keluarga semua yang ada di rumah. Mereka juga guru-guru kita loh teman-teman. Nah, seperti teman-teman ketahui, bukan hanya teman-teman yang punya guru. Miss Nita, Miss semua di TK Bait Al-Falah juga punya guru. Karena kita semua juga dulu sekolah di taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Nah, teman-teman nanti pun akan merasakan sekolah di level-level yang berbeda. Nah, akan memiliki banyak guru. Bayangkan saja ya, guru dari TK, nanti sampai perguruan tinggi. Dulu Miss Nita gurunya hanya 3 loh di TK itu. Nah, teman-teman sekarang gurunya banyak ya. Guru di TK A2, guru di TK B2, dan belum lagi guru-guru yang lain. Nah, bayangkan saja berapa banyak guru-guru yang teman-teman miliki nanti sampai perguruan tinggi. Nah, Miss Nita cuman ingin berbagi sedikit nih cerita tentang kebersamaan Miss Nita dengan guru Miss Nita dulu. Yang paling Miss Nita dan yang paling Miss Nita ingat dan sangat berkesan yaitu guru Miss Nita waktu di SMP. Sebenarnya banyak sih, sebenarnya ini salah satu aja ya teman-teman. Waktu di SMP dulu, Miss Nita nih punya guru bahasa Inggris ya, yang sangat terkenal tegas dan disiplin ya, yang tidak mengerjakan tugas, yang lupa membaca pelajaran pasti mendapat teguran ya, atau diberi sanksi nih, dikasih hukuman. Tapi hukumannya bukan dipukul ya teman-teman, atau dicubit atau disetrap di depan, tidak. Hukumannya itu harus menghafal ya, menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, kalau Miss Nita waktu itu bukan takut, tapi malah semakin bersemangat ya, karena belajar bahasa Inggris dengan beliau ya itu sangat mengasyikkan ya. Selain belajar, kita juga banyak permainan ya, seru-seru loh teman-teman. Nah, makanya itu yang sangat berbekas buat Miss Nita, sehingga Miss Nita suka pelajaran bahasa Inggris sejak saat itu. Selain itu, Bu guru ini ya, misalnya manggilnya Ibu Eni, kebetulan namanya Ibu Eni Subekti. Bukan hanya asik di kelas ya, selain itu dia juga asik di luar kelas ya. Sering mengundang kami murid-muridnya ke rumah bukan untuk belajar ya, tapi untuk makan bersama, bercerita bersama ya. Luar biasa pokoknya waktu itu. Nah, pesan beliau kepada kita semua nih, khususnya bagi Miss Nita juga teman-teman Miss Nita waktu itu, jangan pernah takut untuk belajar apapun ya, karena tidak ada pelajaran yang tidak bisa kita pelajari kalau kita mau belajar. Nah, itu yang Miss Nita ingat selalu dari pesan guru Miss Nita waktu itu ya. Pokoknya seru banget deh, Miss Nita sampai sekarang pun masih ingat rumahnya di mana gitu. Ya, sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah Miss Nita bersama guru-guru Miss Nita, yang di perguruan tinggi pun ada, di SMA pun ada ya. Cuma karena durasi terbatas nih ya, Miss Nita tidak bisa bercerita banyak-banyak. Pesan Miss Nita hanya dimanapun kita berada ya, kita sekolah dimanapun,
di level apapun, bahkan pun di rumah kepada orang tua kita harus mendengarkan, mentaati, mencermati apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, terutama guru kita yang di rumah, ayah dan bunda, ya, karena mereka adalah guru yang paling pertama buat kita. Ya teman-teman, jangan lupa itu. Selain mendengarkan, juga kita harus menghormati, menyayangi. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu bermanfaat. Ya alhamdulillah ya, hingga hari ini Miss Nita bisa sampai di sini, bisa berada di TK Bait Al-Falah, tentu saja atas ajaran dari guru-guru Miss Nita dulu, ya, dan juga doa orang tua serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi jangan lupa ya teman-teman, sayangi gurumu, hormati gurumu, dengarkan gurumu. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi Miss Nita ucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada semua guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan ya, namaku Haya. Aku bunda dari Kafka, kelas duluan. Hari ini aku mau cerita tentang guruku, guru waktu aku di Sanawiyah atau di SMP dulu. Namanya Bapak Ubaidillah atau biasa dipanggil Pak Ubed. Kenapa aku cerita beliau? Karena beliau itu orangnya baik dan sabar sekali. Karena kebaikan dan kesabarannya saat mengajar, maka aku dan teman-teman tidak merasakan kesulitan ketika belajar. Beliau selalu menjelaskan materi pelajaran dengan penuh kesabaran. Beliau mau mengulang karena beliau orang yang baik. Karena kebaikan dan kesabarannya, aku dan teman-teman tidak merasakan kesulitan belajar dengan beliau. Kami bahkan senang meskipun tugasnya banyak banget. Setelah aku di bangku aliyah atau SMA, aku kemudian termotivasi, teringat terus dengan guruku itu. Aku ingin menjadi guru seperti beliau. Dan alhamdulillah, saat ini, aku adalah guru. Sebagaimana cita-citaku karena terinspirasi oleh guruku yang baik dan sabar. Nah teman-teman, kalau kalian ingin menjadi anak yang baik, ingin menjadi anak yang menginspirasi, maka jadilah orang yang baik dan penyabar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, Ibu Guru, beserta murid-murid sekalian dari TK Bait Al-Falah. Perkenalkan, nama saya Laninda, ibunda dari Amsa TK B2. Saya diminta berbagi pengalaman sewaktu menjadi murid pada saat bersekolah dulu. Pada saat saya TK, guru-guru selain memberikan ilmu pengetahuan, juga membebaskan saya bermain di playground sepuasnya. Saya senang sekali dikarenakan di rumah tidak mempunyai permainan playground tersebut. Selain itu, guru-guru juga melatih anak untuk lebih percaya diri, tampil di hadapan umum seperti mengikuti lomba menyanyi, menari, membaca puisi, tilawati, dan lain sebagainya. Setelah SD sampai dengan kuliah, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari bapak dan ibu guru semasa saya kecil. Gurunya baik-baik, memberikan materi pelajaran dengan jelas sehingga mudah dipahami. Kemudian para guru juga tidak mengenal lelah untuk menjelaskan lebih detail dengan sabar apabila ada materi yang saya belum paham sepenuhnya. Oleh sebab itu, banyak yang bilang guru-guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena memberikan ilmu, bimbingan, pengarahan kepada murid-muridnya dengan sabar dan juga ikhlas. Tidak ada murid yang pintar, salah satunya tanpa bantuan guru.
Jadi anak-anak murid Bait Al-Falah sekalian, selalu hargai dan hormati guru kalian ya. Be respect for each other. Terima kasih atas jasa Bapak dan Ibu guru sekalian, khususnya guru-guru Bait Al-Falah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dengan berlipat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu pengalaman saya sebagai murid. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe and stay healthy ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan ya, nama saya Taufik Miraj Tanya. Adik-adik semua boleh panggil saya dengan nama depan, Taufik. Nah, jadi kalau ketemu di sekolah Bait Al-Falah, kalau ngelihat saya, panggilannya jangan Om, pakai Om. Jadi pakai Om Taufik. Nah, kenapa gitu? Karena teman kalian tuh Om Taufik ayahnya nih. Siapa sih? Kalau di A1 itu ada Safia, kalau di A2 ada Abdullah. Nah, jadi sekarang ini Om Taufik pengen cerita ke adik-adik semua. Karena kan dulu Om Taufik juga sempat sekolah ya. Jadi sempat ngerasain tuh yang namanya TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan kuliah. Nah, jadi selama Om Taufik sekolah, Om Taufik tuh banyak banget ketemu sama guru-guru. Ada bapak guru, ada ibu guru, gitu kan. Nah, jadi kan sekolah itu tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu. Sampai dengan hari ini Om Taufik ngerasain manfaat yang sangat besar kalau kita sekolah dengan serius. Jadi adik-adik semua ini kan sekarang masih di taman kanak-kanak ya, masih TK. Justru itulah fondasi dari semuanya. Kenapa gitu? Coba kalau adik-adik semua tahu main Lego kan, kalau mau bikin rumah-rumahan, pasti adik-adik semua bikin dulu fondasinya kan. Nah, dalam hal sekolah juga begitu. Di taman kanak-kanak inilah fondasinya. Jadi guru-guru di sini pasti hebat-hebat, baik-baik, bagus-bagus semua. Karena disinilah adik-adik semua diajarin bagaimana caranya bisa berteman gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Terus kemudian diajarin juga dengan menulis gitu ya. Pasti kan adik-adik semua belajar tuh menulis, menebalkan garis-garis gitu ya dalam bukunya kan. Habis itu diajarin juga mewarnai dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik semua itu harus serius dalam belajar, karena percayalah nantinya semua yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah itu manfaatnya akan adik-adik rasakan di kemudian hari. Nah, jadi sekarang ini Om Taufik udah ngerasain tuh manfaatnya kalau kita sekolah dengan serius, belajar dengan serius. Om Taufik kalau inget zaman dulu sekolah, jadi orang yang paling berjasa dalam hidup Om Taufik sekarang ini, salah satunya adalah Bapak dan Ibu guru Om Taufik dulu. Nah, jadi adik-adik semua sekarang ini juga harus gitu, belajarnya serius, sekolahnya serius. Jadi dengan guru-guru adik-adik gimana nih? Harus hormat, harus patuh, dengarkan guru-guru adik-adik semua dengan baik gitu ya. Jadi sehingga nanti ke depannya adik-adik bisa sukses gitu ya. Nah, akhirnya untuk guru-guru di Bait Al-Falah, kami para orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih sudah mendidik anak-anak kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Selamat Hari Guru dari kami semua para orang tua murid. Semoga Bait Al-Falah sukses ke depannya. Dan untuk adik-adik, selamat sekolahnya, semangat ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Saya Ibunda dari Adiatma Zahwan Dwi Putra, kelas B2. Gimana kabar adik-adik semua? Perkenalkan, nama saya Suci Fitriasari, biasanya dipanggil Ibu Suci. Adik-adik mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, tetap jaga prokesnya, tetap jaga kesehatannya. Di sini saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu masih sekolah. Saya pernah SD juga, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ya.
adik-adik semua nanti juga akan ikutin tuh kayak gitu. Adik-adik kan sekarang lagi TK ya, lagi masanya TK kelas playgroup, kemudian TKA sama TKB. Nah, waktu TK dulu saya itu bisa dibilang diem nih, kalau nggak disuruh sama guru, nggak diajak ngobrol sama guru sama teman-teman, diem aja deh. Tapi kalau ada tugas tetap dikerjain. Jadi adik-adik juga tetap harus semangat ya, tetap ngerjain tugas-tugas dari Bu Guru. Dulu TK-nya sih deket dari rumah, jadi saya kalau berangkat sekolah itu naik jalan kaki atau dianterin naik sepeda sama mama. Nah, sampai di sekolah ketemu sama Bu Guru, saling main sama teman-teman, bisa ketemu sama teman-teman, senang sekali pastinya ya. Terus juga habis TK, habis itu ke SD, ketemu teman-teman baru di sana. Ada sebagian juga teman-teman yang temennya teman TK, tapi ada juga teman baru, jadi menambah teman-teman baru buat kita, pengalaman baru. Nah, di sekolah itu biasanya kan guru-guru suka ngasih tugas ya. Nah, awal-awal emang agak susah ya, karena kita harus belajar baca, belajar tulis, belajar berhitung, tapi semua akan dibantu oleh guru. Jadi adik-adik jangan takut untuk nggak bisa, pasti insya Allah akan bisa ya. Yang penting adik-adik harus rajin, harus bisa ngikutin pelajarannya, di rumah juga harus latihan lagi. Kalau dikasih PR dikerjakan, jadi sampai sekolah sudah tinggal diserahkan ke guru gitu. Dan jangan lupa juga nurut sama ibu bapak guru. Dulu saya juga seperti itu. Kalau dibilangin guru harus menurut, ikut apa kata guru. Terus juga kalau di kelas tidak boleh bermain, tidak boleh bercanda ya. Kalau lagi belajar ya belajar. Oke adik-adik ya, jadi tetap semangat. Mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai insya Allah, sehingga nanti adik-adik besar sudah siap untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah adik-adik. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu ya teman-temanku yang ada di Bait Al-Falah. Hari ini Mama Rasya, yaitu Bunda Regina, mau cerita nih sama teman-teman semuanya. Cerita apa sih? Jadi di hari guru ini Mama Rasya pengen cerita ada salah satu guru kesayangan Mama Rasya. Namanya Pak Gani. Jadi pas kecil Mama Rasya tuh takut banget sama yang namanya gelap. Gak berani untuk ke ruangan yang gelap sendirian. Sampai suatu hari Pak Gani datengin Mama Rasya dan bilang sama Mama Rasya seperti ini. Regina, kalau kita datang ke tempat gelap, kita bisa baca bismillah untuk selalu ditemani oleh Allah. Dan juga kita tidak perlu takut akan gelap, karena yang menciptakan terang maupun gelap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Mama Rasya gak pernah takut lagi sama yang namanya gelap, karena kita selalu ingat ada Allah di sisi kita ya. Jadi semoga semua teman-teman juga tidak ada yang takut sama gelap. Oke? Semoga kalian juga punya ya cerita lainnya yang masing-masing punya favoritnya untuk guru-guru kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, saya Rizky, kakaknya kalian. Bapaknya, Deng. Halo sobat-sobat Cilix, katanya suruh manggil sobat-sobat Cilix. Saya ingin bercerita ketika dulu sekolah gitu ya. Jadi saya ingat punya satu guru namanya Ibu Sri Rohani. Itu guru favorit saya karena sejak kelas 1 SD sampai beberapa kelas 3, kelas 5 SD ya. Waktu SD saya diajar sama Bu Sri Rohani itu. Beliau selalu
bilang ke saya, cobain apa aja yang kamu pengen cobain. Maksudnya kalau kepikiran mau ngapain, kerjain. Nah, itu kebawa sampai saya tua. Kok tua? Emang saya sudah tua. Sampai saya besar ya. Emang udah, dewasa. Katanya sampai dewasa. Jadi misalnya dulu saya suka bikin makanan gitu kan. Terus kepikiran bikin makanan, akhirnya saya belajar mencoba membuat makanan, membuat usaha makanan. Nah, akhirnya saya kakaknya Kalea punya usaha makanan. Bapaknya ya, diingetin lagi. Saya bapaknya Kalea punya usaha makanan namanya Toko Kue Honey to the Bee. Nah, itu jadi makanan favoritnya Kalea tuh, suka makan kue ya, Dek. Suka nggak kuenya? Gara-gara dulu bu guru saya suka ngasih tahu, cobain aja bikin. Kalau kamu penasaran, bikin aja, cobain aja, barangkali berhasil. Nah, itu sampai sekarang saya lakuin gitu. Terus pernah kemarin pengen nyobain bikin konten jadi YouTuber. Saya jadi ingat lagi kata-kata dari Ibu Sri, guru saya dulu waktu SD. Walaupun dimarahin sama ibunya Kalea ini, nggak boleh bikin YouTube tapi dimarahin. Akhirnya sekarang ya jadi YouTuber juga. Ya nggak, Dek? Adik suka nonton YouTube ya, Papa? Oke. Ya jadi itu ya. Dengerin kata gurunya, adik-adik semua, sobat-sobat cilik. Tadi ingat kata gurunya Kak Rizky, Kak Rizky, Om Rizky, Mbah Rizky. Dulu Bu Sri ingat ngomong itu ya tadi ya. Cobain apa yang kamu pengen cobain, terus setelah dicoba ditekuni atau dijalanin gitu ya, barangkali suka dan bisa jadi sukses di yang adik-adik semua sukai. Itu pengalaman saya dari kakaknya Kalea. Bapaknya kali. Jadi sekali lagi kita dengerin ya ucapan-ucapan dari guru-guru kita. Buat Bapak Ibu guru semua, terima kasih. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Degita Nur Anggraini. Saya biasa dipanggil Atia. Saya akan sedikit bercerita atau berbagi pengalaman selama saya dulu menjadi peserta didik. Dulu saya TK di TK Ketilang yang berada di daerah Ciputat. SD-nya itu saya di Madrasah Pembangunan. Kalau sekarang itu biasa ya, orang kenal dengan MP namanya. Terus waktu SMP dan SMA saya di Bakti Mulia 400 atau di BM 400 itu berlokasi di Lebak Bulus ya, deretan Carrefour Lebak Bulus, nggak jauh-jauh. Kemudian kuliahnya pun saya nggak jauh, kuliahnya itu ada di, saya ngambil jurusan kedokteran gigi. Saya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo, itu di daerah Bintaro Permai. Kalau misalnya cerita tentang pengalaman saya menjadi peserta didik, ya ada senangnya, ada sukanya, ada dukanya pasti ya. Kalau waktu TK ya pasti happy terus kalau TK ya. Belum ada beban harus ngerjain PR, harus segala macam kayak gitu. Kalau pas SD, saya punya guru-guru yang baik. Cuman beda ya sama guru-guru zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan guru-guru itu masih muda banget ya. Kalau saya lihat ya sekolah anak saya udah gitu kayak apa ya, lebih ke bisa bikin anak tuh seperti jadi kayak temen gitu. Kalau yang saya lihat. Tapi kalau dulu pas zaman saya SD itu saya tuh guru-gurunya saya takut.
lebih ke ya mungkin segen ya berwibawanya guru waktu di zaman saya SD itu seperti itu. Jadi saya kalau ketemu guru tuh saya menghormati guru. Jadi memang saya juga adalah perasaan kalau ketemu bu guru, pak guru tuh takut gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ada melakukan kesalahan gitu, pasti saya akan takut banget gitu ya. Terus kalau pas SMP, SMA itu saya punya guru yang waktu zaman saya SMA ya, ada tuh memang dia itu seorang kepala sekolah yang memang sangat ditakutin gitu. Jadi kalau misalnya udah ketemu sama kepala sekolah ini tuh pasti kita semua tuh takut banget gitu, karena memang dia bisa memberikan image dia sebagai kepala sekolah tuh kepala sekolah yang sangat berwibawa, menakutkan gitu. Tapi sebenarnya dia baik gitu. Terus saya juga punya guru, dulu tuh guru BP ya. Guru BP saya tuh perempuan. Guru BP tuh ya layaknya guru BP mungkin memang harus seperti itu ya. Jadi kita tuh kalau misalnya kayak teman-teman saya tuh ya, kalau misalnya ada curhat apa gitu kayaknya memang nyaman gitu ya sama guru BP itu. Terus waktu kuliah, nah kuliah ini sebenarnya kalau saya dari jenjang TK sampai kuliah itu yang paling banyak berbekas di hati itu di kuliah. Karena kuliah itu guru-gurunya itu benar-benar bondingnya itu kerasa gitu. Karena memang apalagi yang membimbing ya, kalau pas lagi saya koas gitu, itu benar-benar saya punya guru-guru, dosen-dosen yang ada yang kalau saya ingat-ingat lagi ceritanya tuh wah galak banget ya dia dulu ternyata gitu. Jadi memang saya punya dosen yang waktu saya masih tingkat awal itu semester awal tuh dimana saya harus ngukir gigi apa segala macem. Itu kan saya nggak suka banget ya ngukir gigi pakai wax gitu ya dulu. Itu tuh ada masanya saya sampai dimarahin sampai nangis gitu. Terus udah gitu ada masanya saya salah ukuran tuh saya bener-bener marah-marahin dan saya nangis gitu. Tapi terus udah gitu pas koas juga saya harus cari pasien, saya pernah nggak di ACC berkali-kali, saya juga nangis gitu. Jadi kayak memang itu yang paling membuat berkesan ya, karena itu suka dukanya tuh banyak banget dirasainnya. Nah tapi setelah lulus tuh ngerasain oh gitu ya, ternyata memang perlu ya yang namanya ketemu sama dosen yang galak gitu. Karena memang dalam kehidupan nyatanya begitu ketemu pasien, begitu kerja itu memang berada di lingkungan itu memang perlu ketemu sama dosen-dosen yang seperti itu. Pas sekolah pun memang perlu dengan guru-guru yang punya sosok figur yang harus kita segani, itu harus kita hormati. Jadi biar kita itu nggak seenaknya, kita harus belajar hormat sama guru gitu. Kita harus belajar menghargai guru itu seperti apa. Dan memang jasa-jasa guru saya dari zaman saya dulu kecil sampai saya kuliah ketemu guru yang beda-beda, dan alhamdulillah semuanya memiliki kesan gitu. Nah terus saya tipsnya itu selama saya dulu nggak pengen ngambil jurusan kedokteran gigi sebetulnya. Saya tadinya pengen ngambil jurusan yang lain, tapi ya memang sudah takdirnya begitu ya. Akhirnya saya ditakdirkan dikasih jalannya tuh, dimudahkannya untuk menjadi seorang dokter gigi. Saya senang banget gitu ya ngambil jurusan itu ternyata gitu, karena saya nggak suka matematika, dan ternyata saya menemukan di jurusan kedokteran gigi itu hanya hitung-hitung di statistik aja, sisanya hanya menghafal gitu. Jadi saya senang banget. Jadi kalau untuk yang suka dengan hafalan, ambillah kedokteran gitu ya, salah satunya itu. Dan terus saya senang banget dengan kedokteran gigi itu karena saya bisa setelah lulus ini saya bisa tetap mengambil peran sebagai seorang istri, tetap sebagai seorang ibu, dan tetap saya bisa tetap kerja sesuai dengan profesi saya gitu. Dan saya senang bisa kerja untuk orang lain gitu ya, memberikan jasa saya untuk orang lain. Saya senang kalau orang lain itu puas dengan keadaan giginya gitu, datang dalam kondisi sakit, ketika pulang tuh ternyata udah nggak sakit, itu saya senang banget gitu, atas izin Allah tentunya ya. Itu aja, mudah-mudahan itu aja ya
sharing saya tentang pengalaman saya menjadi peserta didik dan pengalaman saya menjadi seorang dokter gigi. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Vira. Saya orang tua dari Kenzi A2. Saya mau sekedar berbagi cerita pengalaman mengenai saya menyekolahkan anak-anak saya di TK Bait Al-Falah ini. Untuk saat ini, kebetulan anak kedua saya sekolahkan di sini. Untuk yang pertama, sekitar 8 tahun yang lalu. Kenapa saya menyekolahkan kembali anak kedua saya di sini? Karena saya merasa sekolah ini mempunyai mutu pelajaran yang baik, lingkungan yang nyaman, dan guru-guru yang sangat menyenangkan dan bersahabat. Menurut saya, tidak mudah mendapatkan guru-guru pengajar yang langsung bisa memahami karakter anak-anak yang berbeda loh. Para pengajar di sini menurut saya juga sangat sabar mengayomi anak-anak muridnya dan langsung bisa akrab dengan orang tua muridnya dan bisa menjalin komunikasi dua arah dalam memantau perkembangan anak-anak. Terima kasih Miss di sini atas segala dedikasinya dalam membimbing anak-anak kami. Selamat Hari Guru.